beberapa ilmu cocoklogi yang sangat parah tanpa kajian akademik, banyak digunakan untuk mencatat sejarah Borobudur tanpa ada upaya pelurusan oleh siapapun di negeri ini Indonesia. Sebelum masuk ke uraian lengkap, saya akan ringkas dulu 7 pernyataan yang terkenal, seperti berikut ini. Pernyataan pertama, nama, Bore, dan Budur yang kemudian ditulis Borobudur dalam catatan selama ini terpublikasi menyebut desa terdekat dengan situs yaitu Desa Bore atau Boro. Tapi kenyataannya, di sekitar situs tidak ada Desa Bore. Lalu istilah Budur mungkin ditafsirkan berkaitan dengan istilah bahasa Jawa yang berarti purba, tapi tidak ditemukan dalam kalimat bahasa Jawa kalau purba adalah kata budur. Sedangkan budur dalam istilah Jawa adalah buduran, bisul atau bisulan. Pernyataan kedua, situs ini dirancang oleh Gunadarma. Padahal, tidak ada nama ini dalam silsilah kerajaan manapun di Nusantara. Nama ini ada pada penamaan cerita legenda gugusan bukit yang menyerupai sosok berbaring. Pernyataan ketiga, situs ini terpublikasi dibangun berdasar kitab-kitab dari India. Di antaranya kitab yang katanya mendasari adalah Shilpa Shastra, Vastu Sastra, dan Vastu Vidya. Vastu Sastra dan Vastu Vidya sering dikaitkan dengan peradaban lembah Indus Mohenjo-daro. Namun, para ilmuwan seperti Kapila Vatsyayan menyangkal hal ini, karena naskah teks kuno tentang kitab ini belum pernah ditemukan pada peradaban lembah Indus. Kemudian, kitab Varahamihra Brihat Samhita baru dibuat abad ke-6 Masehi. Lalu Manasara Silpa, kitab asal India Selatan adalah buku panduan tentang desain dan konstruksi India Selatan, baru beredar pada abad ke-5 sampai 7 Masehi. Kemudian, kitab Vastu Isyana Shiva Guru Deva Padhati yang menggambarkan seni bangunan di India Selatan dan Tengah, berasal dari abad ke-9 Masehi. Jadi, semua kitab tentang rancang bangun di India baru ada paling lama abad 5 Masehi. Maka, ilmu cocoklogi harus menulis pendirian situs ini tahun setelahnya, yaitu abad 8 Masehi tanpa dilakukan kajian akademik ilmiah uji materi, tapi berdasar pada perkiraan. Pernyataan keempat, saat ini terpublikasi, ajaran yang mendasari situs ini adalah pada salah satu dari 2 agama India, hanya dengan membedakan ada atau tidaknya patung dengan posisi duduk bersila. Namun pertanyaannya, kapan 2 agama itu ada? Dan kapan misionaris kedua agama itu datang ke Nusantara untuk menyebarkan ajarannya? Pernyataan kelima, saat ini terpublikasi, relief yang tergambar pada dinding adalah biografi beliau yang mulia tokoh Agung Putra Raja yang terlahir di Nepal. Namun, ini adalah kesimpulan yang tidak tepat. Seorang akademisi terpelajar juga biksu wanita Thailand, telah meneliti dan menyimpulkan dari seluruh relief yang ada, hanya 50% yang berkesesuaian. Selebihnya ia tidak paham. Pernyataan ke-6, saat ini terpublikasi, berdasar pada prasasti yang ditemukan dan ditafsirkan, situs ini dibangun oleh nama yang tertulis pada tahun Saka yang tertera di prasasti. Namun faktanya, dari seluruh prasasti yang dijadikan dasar tersebut, tidak ada tertulis literasi kata mendirikan atau membangun. Nama tertulis pada tahun Saka yang tertera adalah deklarasi untuk merawat pada tahun tersebut, dan merawat itu bukan membangun. Pernyataan ketujuh, satu lagi cocoklogi terparah tanpa dasar. Saat ini terpublikasi untuk menentukan atau mengonversi tahun Saka di seluruh prasasti menjadi tahun Masehi adalah menghitung awal tahun Saka di prasasti dimulai tahun 78 Masehi. Namun pertanyaannya, pernahkah akademisi melakukan riset dan penelitian untuk menentukan awal tahun Saka ini? Sehingga, kesepakatan atau diamnya akademisi selama ini menjadikan sempurnanya kerancuan sejarah, dan juga hilangnya sejarah majunya peradaban leluhur bangsa ini sebelum tahun 78 Masehi. Sehingga, sampai detik ini, situs megah karya leluhur bangsa ini terpublikasi seperti pernyataan-pernyataan tadi, dimungkinkan hasil dari ilmu cocoklogi parah dari seorang filolog Belanda saat mengambil gelar doktornya dengan disertasi situs tersebut. Jika beliau yang telah berjasa membuat catatan situs ini terpublikasi seperti pernyataan-pernyataan tadi masih hidup, dan sebelum ia lulus mendapatkan gelar doktor, alangkah baiknya beliau meneliti ulang dan banyak bertanya kepada revisionis sejarah Nusantara. Jauh sebelum Angkor Wat berdiri di Kamboja dan katedral-katedral agung ada di Eropa, Candi Borobudur telah berdiri dengan gagah di tanah Jawa.
Bangunan yang disebut UNESCO sebagai monumen dan kompleks stupa termegah serta terbesar di dunia ini ramai dikunjungi oleh peziarah pada pertengahan abad ke-9 hingga awal abad ke-11. Umat Buddha yang ingin mendapatkan pencerahan, berduyun-duyun datang dari India, Kamboja, Tibet, dan Tiongkok. Tidak hanya megah dan besar, dinding Candi Borobudur dipenuhi pahatan 2.672 panel relief yang jika disusun berjajar akan mencapai panjang 6 km. Hal ini dipuji sebagai ensemble relief Buddha terbesar dan terlengkap di dunia, tak tertandingi dalam nilai seni. Relief yang terpahat di dinding candi terbagi menjadi 4 kisah utama, yakni Karmawibhanga, Lalitawistara, Jataka dan Awadana, serta Gandawyuda. Selain mengisahkan tentang perjalanan hidup seseorang dan ajaran-ajarannya, relief tersebut juga merekam kemajuan masyarakat Jawa pada masa itu. Bukti bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut yang ulung dan tangguh dapat dilihat pada 10 relief kapal yang ada. Tidak ditemukan bukti tertulis yang menjelaskan siapakah yang membangun Borobudur dan apa kegunaannya. Waktu pembangunannya, diperkirakan hanya berdasarkan perbandingan antara jenis aksara yang tertulis di kaki tertutup Karmawibhanga dengan jenis aksara yang lazim digunakan pada prasasti kerajaan abad ke-8 dan ke-9. Diperkirakan Borobudur dibangun sekitar tahun 800 Masehi. Kurun waktu ini sesuai dengan kurun antara tahun 760 dan 830 Masehi, masa puncak kejayaan Wangsa Shailendra di Jawa Tengah, yang kala itu dipengaruhi kemaharajaan Sriwijaya. Terdapat kesimpang siuran fakta mengenai apakah raja yang berkuasa di Jawa kala itu beragama Hindu atau Buddha. Wangsa Shailendra diketahui sebagai penganut agama Buddha aliran Mahayana yang taat, akan tetapi melalui temuan prasasti Sojomerto menunjukkan bahwa mereka mungkin awalnya beragama Hindu Siwa. Berdasarkan prasasti Kayumungan yang bertanggal 26 Mei 824, Candi Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga antara abad ke-8 hingga abad ke-9, berbarengan dengan Candi Mendut dan Candi Pawon. Proses pembangunan diperkirakan berlangsung selama 75 tahun di bawah kepemimpinan arsitek Gunadarma. Meski belum mengenal komputer dan peralatan canggih lainnya, bangsa kita mampu menerapkan sistem interlock dalam pembangunan candi. Sebanyak 60.000 meter kubik batu andesit yang berjumlah 2 juta balok batu yang diusung dari Sungai Elo dan Progo, dipahat, dan dirangkai menjadi puzzle raksasa yang menutupi sebuah bukit kecil hingga terbentuk Candi Borobudur. Penelitian mengindikasikan bahwa Borobudur tidak hanya memiliki nilai seni yang teramat tinggi. Karya agung yang menjadi bukti peradaban manusia pada masa lalu ini juga syarat dengan nilai filosofis. Mengusung konsep mandala, yang melambangkan kosmologi alam semesta dalam ajaran Buddha, bangunan megah ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yakni, dunia hasrat atau nafsu, kama dhatu, dunia bentuk, rupa dhatu, dan dunia tanpa bentuk, arupa dhatu. Jika dilihat dari ketinggian, Candi Borobudur laksana ceplok teratai di atas bukit. Dinding-dinding candi yang berada di tingkatan kama dhatu dan rupa dhatu sebagai kelopak bunga, sedangkan deretan stupa yang melingkar di tingkat arupa dhatu menjadi benang sarinya. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa. Sejak saat itu, Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran. Kemungkinan sekian lama telah tertutup debu tanah rawa akibat berbagai bencana alam seperti letusan gunung berapi. Dan proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun 1975 hingga 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Kemudian situs bersejarah ini masuk dalam daftar situs warisan dunia. Borobudur memang masih banyak menyimpan misteri, seperti bagaimana cara membangunnya, dari mana asal batu tersebut, lalu bila batunya berasal dari Gunung Merapi, bagaimana cara membawa, mengangkat, dan menyusunnya? Letak Borobudur yang tak biasa berada di atas bukit, dikelilingi 2 pasang gunung kembar, Sindoro Sumbing dan Merbabu Merapi. Pada tahun 1931, seniman dan pakar arsitektur Hindu-Buddha, W.O.J. Niewenkamp, mengajukan sebuah teori bahwa dataran Kedu yang merupakan lokasi Borobudur berdasarkan legenda Jawa, dahulunya adalah sebuah danau purba. Borobudur dibangun melambangkan bunga teratai yang mengapung di atas permukaan danau. Niewenkamp beranggapan desain arsitektur Candi Borobudur pada dasarnya merupakan representasi dari bentuk bunga Padma.
bangunan raksasa itu didirikan untuk melukiskan bunga teratai sebagai penghormatan atas Buddha Maitreya. Secara mitologis, sosok ini dinarasikan lahir dari rahim bunga teratai. Pada tahun 1937, Nieuwenkamp melakukan penelitian lanjutan. Ia mempelajari topografi daerah di sekitar Candi Borobudur. Hasil penelitiannya pernah dimuat di harian Algemeen Handelsblad pada 2 Mei 1937. Dari rekonstruksi Nieuwenkamp itu diandaikan, Candi Mendut dan Candi Pawon yang berada pada garis lurus dengan Candi Borobudur, berada di daratan dengan lokasi di tepian danau. Dari Candi Pawonlah, dapat diperoleh panorama Borobudur yang paling bagus. Bahkan menurutnya, bangunan candi itu dahulu dicat berwarna putih dengan semen kuno yang bernama Bajralepa. Jika kita berada di posisi puncak stupa terbesarnya dan melihat ke kawasan sekitar candi itu, maka akan timbul kesan candi itu seperti sengaja dibangun di atas suatu bukit kecil di tengah hamparan dataran yang luas. Melayangkan pandang menyisiri panorama alam di sana, segera terlihat bukit-bukit pegunungan menoreh. Di antara gunung-gemunung itu, tampak seolah-olah ada pegunungan yang menyerupai sosok manusia tengah tidur. Menyaksikan panorama itu, para turguide sering berseloroh, itulah Buddha tidur. Nama, Borobudur, yang kemudian ditulis, Borobudur, kemungkinan ditulis Raffles dalam tata bahasa Inggris untuk menyebut desa terdekat dengan candi itu, yaitu Desa Bore, yang mana kebanyakan candi memang seringkali dinamai berdasarkan desa tempat candi itu berdiri. Raffles juga menduga bahwa istilah Budur mungkin berkaitan dengan istilah Buddha dalam bahasa Jawa yang berarti purba, maka jadi bermakna Boropurba. Tetapi, arkeolog lain beranggapan bahwa nama Budur berasal dari istilah Budara yang berarti gunung. Banyak teori yang berusaha menjelaskan nama candi ini. Salah satunya menyatakan bahwa nama ini kemungkinan berasal dari kata Sambara Budara, yaitu artinya gunung di mana di lereng-lerengnya terletak teras-teras. Selain itu terdapat beberapa etimologi rakyat lainnya. Misalkan kata Borobudur berasal dari ucapan para Buddha yang karena pergeseran bunyi menjadi Borobudur. Penjelasan lain ialah bahwa nama ini berasal dari dua kata, bara dan beduhur. Kata bara konon berasal dari kata vihara, sementara ada pula penjelasan lain di mana bara berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kompleks candi atau biara, dan beduhur artinya ialah tinggi atau yang berarti di atas. Maksudnya ialah sebuah biara atau asrama yang berada di tanah tinggi. Selain itu, lembaga studi Islam dan kepurbakalaan yang dipimpin oleh seorang dosen matematika, Kiai Haji Fahmi Basya dari UIN Syarif Hidayatullah, sebelum meninggal pernah menyatakan, akan menggugat hak atas kepemilikan Candi Borobudur yang dibuat oleh Nabi Sulaiman dengan bantuan para jinnya ini ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian menurut sejarawan lokal asli bangsa Indonesia, Santo Sabapiliang, yang telah banyak meneliti situs sejarah di Nusantara ini berkesimpulan, bahwa situs sejarah Borobudur tidak berdasar pada ajaran Buddhisme. Patung orang dengan posisi duduk bersila juga relief dinding di sekeliling situs Borobudur bukan biografi Yang Mulia Siddhartha Gautama. Para peziarah Tiongkok, dari Fahien sampai Ising, datang ke Nusantara terdahulu untuk belajar, bukan membawa Buddhisme dari negaranya lalu disebarkan ke Nusantara. Juga Palembang, bukanlah pusat Buddhisme di masa lalu. Inilah sejarah yang harus diluruskan yang sebelumnya banyak berdasarkan peneliti sejarawan kolonial. Penggalian yang paling penting oleh para sarjana Buddhis Indonesia adalah konsep ketuhanan dalam Buddhisme yang diadopsi dari berbagai penelitian teks-teks kuno dalam buku Sanghyang Kamahayanikan, ajaran leluhur bangsa Indonesia, yaitu konsep Hyang Widi Tunggal. Atas dasar penjelasan ini, harus diteliti ulang mengapa negara memasukkan ajaran Buddha menjadi salah satu agama resmi negara. Ajaran Buddha ini mulai terpublikasi ketika Bhikkhu Ashin Jinarakita mencetuskan ide mengadakan upacara Trisuci Waisak secara nasional di situs Borobudur pada 22 Mei 1953. Sehingga, mulai saat itulah dikenal Borobudur berdasar Mahayana sebagai Candi Borobudur. Di Nusantara, pada abad ke-4 Masehi sampai dengan 7 Masehi, tidak tercatat misionaris India datang ke Nusantara. Malah sebaliknya, justru peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara ini untuk belajar dan mencatat ajaran dharmij original yang telah ada lama di Nusantara, bukan membawa ajaran dari negerinya lalu disebarkan ke Nusantara ini, apalagi jika dibilang bahwa Palembang adalah pusat ajaran Buddhis. Jika Borobudur dibangun tahun 750 Masehi,
Mengapa 300 tahun sebelumnya murid dari Tiongkok sudah melihat ada bangunan Candi Borobudur? Nusantara terdahulu adalah tempatnya belajar bangsa lain. Mereka melihat dan mencatat, menyalin, dan membawa pulang ilmu dari Nusantara, bukan membawa ajaran dari negerinya lalu disebarkan ke Nusantara. Dari buku perjalanan peziarah Tiongkok Fahian disebutkan, dalam perjalanannya menumpang kapal besar ia tiba di sebuah wilayah bernama Jawa Dwipa di mana Brahmanisme berkembang. Fahian tinggal di Jawa Dwipa 2 tahun dan berhasil mendapatkan salinan Vinaya Pitaka dari Mahisasaka Dirgagama dan Samyukta Gama Sutra juga Samyukta Sancaya Pitaka. Sebagai informasi, semua kitab-kitab ini tidak diketahui dari negeri Tiongkok. Kemudian Huining melakukan perjalanannya selama 3 tahun di Pulau Jawa menerjemahkan sebuah sutra yang dibantu seorang pakar Jawa yang bernama Guru Jana Badra. Dia menerjemahkan tentang pemahaman nirwana yang agung, yaitu ilmu tentang kehidupan setelah kematian di Nusantara ini yang bernama Swarga. Teks literasi kata, Swarga, ini ada pada relief dasar bangunan dan bukan tertulis nirwana atau nibbana. Kemudian, yang dilihat dan dicatat Fahuan di Jawa Dwipa, di atas bukit telah didirikan sebuah menara besar. Jarak antara keduanya 15 yojana dengan tinggi 470 kaki dihiasi dengan emas dan perak, disempurnakan dengan setiap zat berharga di sisi menara, didirikan Sangharama yang disebut Abhayagiri berisi 5.000 imam. Raja memerintahkan untuk membuat 9 penopang pohon, tapi akar pohon tetap menembus penopang itu dan akar keluar hingga menembus bumi. Di bawah pohon itu didirikan sebuah kapel. Di tengah-tengah aula ini ada sosok patung tingginya sekitar 22 kaki. Seluruh tubuh berkilau dilapisi dengan 7 zat berharga. Di tangan kanannya memegang mutiara yang nilainya tak ternilai. Yang dilihat Fahuan pada saat itu dinamakan Candi Mendut. Lebih jauh lagi di dalam ibu kota kerajaan, didirikan kapel dengan konstruksi luar biasa, di mana ke-7 zat berharga telah digunakan. Raja menyucikan dirinya sesuai dengan aturan Brahmanis yang ketat. Orang-orang di dalam kota juga menghormati bangunan ini, melakukan ritual kepercayaan yang telah lama ada. Yang disebut kapel oleh Fahuan, saat ini dinamakan Candi Borobudur. Pertanyaan yang belum terjawab adalah, jika Borobudur dibangun tahun 750 Masehi, mengapa 300 tahun sebelumnya murid dari Tiongkok sudah melihat ada bangunan Candi Borobudur? Buku Candi Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman karya Fahmi Basya, membahas tentang kisah hutan atau negeri Saba, makna Saba, nama Sulaiman, pengertian buah maja yang pahit, cerita dipindahkannya Istana Ratu Saba ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman, soal bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin, tempat berkumpulnya Ratu Saba, dan hal lainnya. Banyak yang tidak setuju dengan pandangan tersebut, karena Nabi Sulaiman hidup pada abad ke-10 sebelum Masehi, sedangkan Borobudur dibangun pada abad ke-8 Masehi. Selain itu, kisah Nabi Sulaiman sebagian besar berlatar di Palestina dan Sabah di Yaman Selatan, sedangkan Borobudur berada di Indonesia. Namun, Profesor Fahmi menggunakan fakta relief yang ada di Borobudur sebagai barometer untuk mendukung pandangannya, bukan waktu berdirinya Candi Borobudur, dan masa hidup Nabi Sulaiman. Melalui penelitian, ditemukan bahwa relief di Borobudur mengandung cerita yang berkaitan dengan referensi Al-Quran, tentang kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Saba. Oleh karena itu, pandangan Fahmi Basya tetap mendapat tempat dalam kajian sejarah tentang Borobudur dan kisah Nabi Sulaiman. Di daerah sekitar Candi Borobudur, terdapat beberapa patung Buddha, sementara Candi Prambanan memiliki bangunan yang tinggi. Surat Saba ayat 13, menceritakan tentang jin-jin yang diperintahkan untuk membangun bangunan tinggi, dan membuat patung-patung sebagai penghiasnya. Jadi, jin-jin ini sedang membuat beberapa candi sekaligus, yaitu Borobudur dan Prambanan. Selain itu, di Candi Borobudur juga terdapat patung yang belum selesai dibuat, yang disebut dengan Unfinished Solomon. Kisah tentang pekerjaan jin yang tidak selesai ketika mengetahui Sulaiman telah wafat, terdapat pada surat Saba ayat 14. Para jin tersebut menghentikan pekerjaannya, ketika mengetahui Sulaiman telah wafat. Patung ini memberikan gambaran, bahwa pekerjaan manusia juga bisa tidak selesai, seperti yang terjadi pada patung Unfinished Solomon. Legenda tentang Nabi Sulaiman yang dapat berbicara dengan hewan dan burung, terdapat pada surat An-Naml ayat 10-22. Relief hewan seperti gajah, kuda, babi,
anjing, monyet, dan lain-lainnya, juga dapat ditemukan di Candi Borobudur. Selain itu, surat An-Naml ayat 24 menceritakan kisah tentang Ratu Saba dan penduduknya yang menyembah matahari dan bersujud kepada sesama manusia. Saba berarti tempat berkumpul, seperti yang disebutkan oleh burung hudhud, karena tidak mengetahui nama tempat tersebut. Tempat berkumpulnya manusia itu adalah Candi Ratu Boko, yang terletak sekitar 36 km dari Candi Borobudur. Jarak ini memungkinkan burung untuk menempuh perjalanan dengan satu kali terbang saja. Di dalam kitab suci Al-Quran Surat Saba ayat 15, wilayah Saba terkenal dengan keberadaan pohon yang sangat melimpah. Di Indonesia, terdapat sebuah wilayah bernama Wonosobo yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang disusun oleh Dr. Maharsi yang menyebutkan bahwa kata wana dalam bahasa Jawa berarti hutan. Oleh karena itu, Wanasaba atau Wonosobo merupakan hutan Saba. Nama Nabi Sulaiman disebut-sebut juga sebagai nama orang Jawa. Hal ini dapat dilihat dari awalan kata su yang merupakan nama-nama yang umum digunakan di Jawa. Selain itu, Nabi Sulaiman merupakan satu-satunya nabi yang memiliki awalan su pada namanya. Dalam kisahnya, Nabi Sulaiman pernah mengirim surat kepada Ratu Saba melalui burung hudhud. Bawalah surat ini untukku. Surat tersebut ditulis di atas pelat emas, sebagai simbol kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Surat tersebut kemudian ditemukan di sebuah kolam di Candi Ratu Boko. Ada bukti lain yang menguatkan mengenai keberadaan kerajaan Saba, yaitu kisah buah maja yang pahit. Konon, pada saat terjadinya banjir besar yang disebut Sel Al-Arim, pohon-pohon di sekitar wilayah Saba menjadi pahit, sebagai azab Allah bagi mereka yang mendustakan ayat-ayatnya. Dalam Al-Quran Surat Saba ayat 16 disebutkan, bahwa mereka yang memalingkan diri dari Allah, diberikan hukuman banjir yang besar, dan kebun-kebun mereka diganti dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon berbuah pahit, yaitu pohon atsel, dan sedikit dari pohon sider. Bukti lainnya, adalah bangunan yang tersisa sedikit, yang disebut sebagai Sidrin Kolil dalam Al-Quran Surat Saba ayat 16. Bangunan tersebut, merujuk pada wilayah Candi Ratu Boko, yang terdapat sejumlah stupa yang tersisa sedikit. Dari sini, dapat dibuktikan, bahwa Istana Ratu Boko dulunya adalah Istana Ratu Saba yang dipindahkan atas perintah Sulaiman. Hal ini memberikan indikasi kuat, mengenai keberadaan kerajaan Saba yang disebutkan dalam sejarah. Bukti-bukti lain yang disajikan, mengungkapkan relief yang menggambarkan tabut sedang dijaga. Tabut tersebut berisi kitab Zabur, Taurat, dan tongkat Musa, serta memberikan ketenangan. Relief ini sangat unik, karena peti atau tabut tersebut dijaga oleh seseorang, mirip dengan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 248. Ayat ini menyebutkan, bahwa tanda akan menjadi raja, adalah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu, dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, kemudian tabut itu dibawa malaikat. Kotak ini sangat istimewa dan populer, sama seperti kotak suara pemilu. Berbagai budaya lokal, memiliki nama yang berbeda-beda untuk kotak ini, misalnya tabut, Ark of the Covenant, tabut Syakinah, atau mungkin juga berafiliasi dengan kotak Pandora. Kotak tabut, pada dasarnya merupakan pusaka yang diwariskan turun-temurun, dan tidak dapat diwarisi sembarangan. Seperti halnya pusaka-pusaka di Indonesia, kotak tabut juga memiliki daya kesaktian, seperti energi anti-gravitasi, nuklir, dan kekuatan supersonik. Selain tabut, Raja Sulaiman juga memiliki sebuah peti harta karun yang diwariskan dari ayahnya, Raja Daud, dan disimpan di Borobudur. Menurut Profesor Fahmi, Raja Sulaiman juga wafat di Borobudur, yang berbeda dengan pandangan umum yang selama ini menyatakan, bahwa Raja Sulaiman meninggal di Palestina. Dalam video yang diunggah di saluran YouTube miliknya, Fahmi meminta beberapa pendukungnya untuk menggesek kartu pada sebuah relief, karena mereka meyakini, bahwa peti harta karun Raja Sulaiman tersembunyi di sana. Video animasi ini memberikan gambaran, sebuah peti yang muncul dari relief, setelah digesek dengan kartu khusus. Kemudian, ada Profesor Finkelstein, seorang ahli arkeologi dari Israel yang juga membahas masalah ini, dan memperhatikan Indonesia. Ia menunjuk pada ayat Al-Baqarah ayat 248 yang menyatakan, bahwa tanda kekuasaan seorang raja, adalah kembalinya tabut yang berisi kedamaian dari Tuhan, dan sisa-sisa keluarga Musa dan Harun. Tabut ini akan dibawa oleh para malaikat, dan menjadi tanda bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat tersebut, raja yang dimaksud adalah Talut, seorang petani miskin. Namun, Allah memberinya kekuasaan, dan memerintahkan para malaikat untuk membawa tabut kepada orang-orang Yahudi. Selama lebih dari 2000 tahun, cerita tentang tabut tidak terdengar lagi. Namun, pada 26 April 2019,
kabar tentang tabut tiba-tiba muncul dari situs Israel Hayom. Menariknya, Profesor Finkelstein menduga bahwa tabut tersebut berada di daerah Nusantara, walaupun tidak menunjuk langsung ke Candi Borobudur. Hal ini berarti, jika negeri Sabah dan tabut itu ditemukan, maka kejayaan Nusantara akan kembali. Sebagai penutup, tidak dapat disangkal bahwa masih banyak orang yang memperdebatkan teori yang menyatakan bahwa kerajaan Sulaiman bukanlah berada di Jazirah Arab. Karena itu, ada beberapa orang yang mendukung teori Fahmi, atau hanya penasaran dengan isi bukunya, lalu datang ke Borobudur untuk mencari bukti dan melihat sendiri. Walaupun tabut itu kini seolah hilang ditelan masa, lenyap dari sejarah, dan tak ada yang tahu di mana letaknya secara persis, bukan berarti kejayaan Nusantara tidak boleh kembali. Dengan atau tanpa tabut, bangsa Nusantara harus terus berjuang dan berkarya untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kejayaan Nusantara bukanlah semata-mata tentang keberadaan sebuah benda, namun lebih pada kemampuan bangsa Nusantara untuk bersatu, berinovasi, dan mengatasi tantangan yang ada. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sahabat cerdas kisah trending telah menyimak, jangan lupa share dan subscribe.